Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan dari hadis ke-22. Judulnya adalah Kemudahan amalan untuk masuk surga. Nah, kita mulai masuk dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jika aku sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga?" Lalu Rasul menjawab, "Ya." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang harapan untuk masuk surga. Jadi para sahabat itu nggak tahu bagaimana caranya untuk masuk surga. Maka dari itu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, eh, para sahabat itu ingin memastikan apakah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang dilakukan itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, amalan-amalan yang tanya itu saat ini adalah tentang sholat, sholat wajib, puasa Ramadan, yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Nah, dengan melaksanakan 4 perkara tadi, 4 urusan tadi, ketika tidak ditambah dengan sesuatu yang lain, gitu, cukup melaksanakan 4 pertanyaan tadi, itu sudah cukup untuk masuk surga. Dan di sini Rasul itu mengiyakan. Nah, ketika Rasul sudah mengiyakan, maka itu menjadi sesuatu yang jadi ketentuannya gitu kan. Karena kan ketika Rasul itu masih hidup, Rasul tuh seolah kayak penghubung lah. Kan nggak tahu nih amal ini sebenarnya bagus nggak, baik nggak gitu. Ketika ditanyakan itu dan diiyakan, dibenarkan gitu, maka amal-amal tadi berarti sudah cukup. Nah gitu. Jadi ketika yang lebih tahu sebagai utusan gitu sudah mengiyakan, berarti kita tinggal melaksanakannya, kita tinggal mengikutinya. Nah, di sini Rasul menjawab dengan kata iya, gitu. Berarti kita dengan melaksanakan yang tadi, yang wajib-wajib tadi, itu sebenarnya sudah cukup, gitu, untuk masuk surga, gitu kan. Nah, lalu kita pelajaran selanjutnya tentang pentingnya kita saat melaksanakan aman sholat wajib. Nah, di sini kan disebutkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berarti kan sholat yang wajib. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu 5 waktu kan. Itu yang wajib kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Kecuali kalau misalnya ada halangan ya, khususnya untuk yang perempuan. Yang perempuan kan ada halangan, misalnya kayak haid dan sebagainya itu kan. Itu mungkin boleh untuk tidak sholat. Nah, untuk yang laki-laki, karena tidak ada halangan, maka sholat itu menjadi ketentuan yang wajib. Kenapa sangat wajib gitu kan? Nah, dalam pelaksanaan sholat, kita lihat aja nih ya, ketika sholat itu kita nggak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan dalam posisi duduk gitu. Misalnya kakinya sakit gitu kan, itu boleh dilakukan duduk. Kalaupun duduk nggak mampu, misalnya sakit-sakit semua badannya ataupun ada yang patah gitu, sehingga dia tidak bisa duduk, itu boleh dilakukan dengan terbaring gitu. Kalau terbaring itu kan benar-benar nggak bisa bangun badannya, itu juga boleh dilakukan. Jadi dari posisinya saja itu sudah sangat dipermudah gitu. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya terbaring gitu, dengan isyarat itu juga nggak masalah. Nah, kita lihat juga dengan ininya pelaksanaannya sebelum sholatnya, yaitu wudhunya. Kita lihat wudhunya, kalau misalnya air nggak ada, bahkan itu boleh digantikan dengan debu yang suci, dengan tayamum gitu kan. Karena lihat zaman dulu kan, misalnya zaman ketika Rasul, zaman masih belum modern dan mencari air itu sangat sulit, dan ketika ada air itu hanya bisa digunakan untuk kebutuhan, untuk minum doang gitu. Nah, itu boleh digantikan dengan tayamum, dengan debu yang suci. Itu sangat-sangat mudah kan, air nggak ada tinggal cari aja debu gitu. Ketika debu itu digunakan, itu boleh untuk melaksanakan sholat setelahnya gitu. Dan kita lihat juga bahwa sholat ini
itu boleh dipersingkat ataupun kayak tahu saat perjalanan ya khususnya boleh dijamak ataupun dikosor. Dijamak itu kan ditarik, jadi misalnya di awal gitu misalnya di waktu zuhur itu juga dilaksanakan sholat untuk asar supaya nggak terganggu perjalanannya waktu perjalanannya. Dan kalau misalnya di akhir ya berarti di waktu asar kita sholat zuhur juga itu jamak. Kalau misalnya kosor itu boleh dipangkas disingkat, yang awalnya 4 rakaat itu jadi 2 rakaat. Itu kan udah sangat-sangat dipermudah di saat kita membutuhkan waktu perjalanan. Ya kita lihat bahwa sholat itu kan sebenarnya sangat singkat ya, sholat itu sebentar loh sebenarnya, tapi saat perjalanan itu boleh dipangkas gitu, yang awal 4 jadi 2 gitu, jadi boleh dipersingkat lagi gitu kan. Itu udah sangat sangat dipermudah gitu, dan besar gitu ditoleransinya seperti itu kan. Maka buat apa kita mencari alasan untuk meninggalkan sholat gitu. Jangan sampai kita mencari-cari alasan gitu untuk tidak sholat. Bahkan ya ketika kita sudah meninggal sekalipun kita itu diiringi dengan sholat jenazah kan. Nah itu ketika kita nggak mampu untuk sholat, maka sholat itu diwakili dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita udah nggak mampu sholat nih, kita udah meninggal nih misalnya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah tinggal menunggu di liang lahat gitu kan, udah mau dikubur, kita nggak mampu sholat. Bahkan di waktu itu sekalipun ya, orang-orang sekitar kita akan mengiringi kita dengan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu kan fungsinya ada ya untuk memudahkan jenazahnya si mayat dan memudahkan si keluarga yang ditinggalkannya. Itu kan fungsi dari sholat jenazah, ada doanya lah. Yang Al-Fatihah kan di takbir pertama, terus yang kedua itu sholat Nabi, yang ketiga kan doa doa untuk si mayit, dan yang keempat itu doa untuk keluarga yang tinggalkan gitu. Nah, saat kita meninggal sekalipun kita diiringi dengan sholat gitu. Walaupun kita yang nggak sholat, tapi orang-orang sekitar yang mengirim kita lah sebelum kita masuk ke liang lahat itu juga dengan sholat kan. Jadi itu sholat sangat penting bahkan ketika kita sudah meninggal. Nah, kita tahu juga bahwa sholat itu adalah amalan yang membedakan kita dari seseorang yang memiliki sifat syirik dan kufur. Sifat syirik dan kufur itu kan sifat yang kayak menduakan Allah atau kayak menyamakan Allah lah, sifat syirik gitu. Nah, ketika kita sholat, kita bisa membedakan gitu atau melepas sifat-sifat orang-orang yang syirik, ya, orang-orang yang syirik ataupun orang yang kufur. Nah, itu dengan sholat. Jadi sholat itu membedakan, kayak memberi batas lah. Ketika orang sholat, jadi batasnya tadi itu ada gitu. Jadi membedakan kita antara orang yang syirik dan kufur. Itu menjadi pembeda. Lalu, nah itu kan di dunia ya. Nah, kalau di akhirat kita juga tahu bahwa amal dari sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap dan bisa menentukan amalan-amalan setelahnya. Ketika amalan sholat ini baik, maka nanti kemungkinan besar amalan-amalan setelahnya juga bisa dinilai baik. Kalau misalnya sholat itu buruk, nanti amalan-amalan yang dihisap setelah sholat itu menjadi buruk juga. Gitu. Jadi amalan sholat ini bisa menentukan amalan-amalan setelahnya. Jadi kalau mau aman ya, kita perbaiki sholat dulu sehingga nanti kita bisa memperbaiki amalan-amalan yang lain gitu. Jangan sampai kita fokus sama yang lain sehingga sholat kita terbengkalai. Jangan sampai seperti itu, karena sholat itu yang paling utama, amalan yang paling pertama untuk dihisap gitu. Nah itu tentang pentingnya amalan sholat wajib. Nah setelahnya pelajaran penting selanjutnya adalah pentingnya puasa Ramadan atau puasa yang wajib kita lakukan. Nah kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu puasa yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita nggak punya halangan dan meninggalkan puasa Ramadan, sebenarnya puasa Ramadan itu kayak nggak bisa digantikan walaupun kita misalnya puasa 1 tahun gitu. Kalau misalnya kita nggak punya halangan, misalnya sakit ataupun dalam keadaan perjalanan dan kita nggak mampu untuk melaksanakannya, atau nggak ada halangan sama sekali tapi kita tetap nggak puasa, nah itu nanti puasa Ramadan itu sebenarnya amalnya nggak bisa digantikan jikapun kita puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau misalnya kita malas puasa hari ini terus nggak puasa Ramadan, nah kalau nggak ada halangan dan kita tidak melaksanakan puasa gitu, nanti
jikapun kita puasa setahun, kita tidak mampu untuk mengganti 1 hari puasa yang kita tinggalkan tersebut. Lalu kalau misalnya kita punya halangan kayak sakit dan sebagainya, nanti ya mungkin ada kodo atau mengganti puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau itu ada halangan, ada alasan sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau misalnya kita mampu dan meninggalkan puasa tersebut, kita akan sulit nantinya. Karena aman ketika kita apa 1 tahun puasa pun nggak cukup untuk menggantikan 1 hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan, di bulan puasa itu. Nah, setelah kita tahu bahwa puasa itu sangat penting, kita bisa mendapat manfaat dari puasa. Jadi manfaat puasa itu bisa dinilai dari secara horizontal dan vertikal. Kalau secara horizontal atau secara sesama manusia, itu kita bisa mengetahui pentingnya puasa. Karena puasa itu menyamaratakan semua orang, mau yang kaya, mau yang nggak punya, itu semuanya setara. Semuanya itu merasakan lapar dan haus ketika menjalankan ibadah puasa. Maka orang-orang yang awalnya punya apa ya, harta lebih, itu akan menyadari bagaimana orang-orang yang menderita ketika dia tidak mampu untuk makan ataupun minum gitu, atau orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Ketika dia berpikir atau merasakan penderitaan tersebut, orang-orang yang punya harta lebih itu mungkin akan berpikir seperti ini, kayak, oh iya, saya punya harta lebih nih, yang harusnya harta lebih ini digunakan untuk foya-foya, untuk kebutuhan yang nggak perlu dan sebagainya. Dia akan berpikir, akan lebih baik, apakah akan lebih baik ketika harta yang lebih ini itu bisa membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi memunculkan rasa empati, memunculkan rasa kebersamaan, memunculkan rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan yang kuat antara orang-orang, diri kita dan orang lain gitu. Jadi membangun kayak rasa kebersamaan. Karena semua orang susah, semua orang lapar, semua orang haus. Ketika semua orang itu dalam satu kondisi yang sama, maka akan lebih mudah untuk melihat satu sama lain gitu. Kan kalau dalam kondisi normal kan orang yang kaya ada di atas gitu, orang yang mampu ada di atas, orang yang nggak punya dan nggak mampu ada di bawah. Nah itu kan nggak setara. Jadi kalau orang yang di atas itu melihat, itu nggak setara dan terkadang itu tidak melihat yang ada di bawahnya. Tapi ketika puasa itu dilaksanakan, ya ibadah puasa itu dilakukan bersamaan gitu ya, secara bersama dilakukan, itu setara. Ketika setara, orang yang kaya sekalipun, orang yang mampu sekalipun pasti bisa melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang gak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu akan munculkan rasa empati, ada muncul rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan kita empati kita tuh yang mungkin awalnya mati atau kurang itu bisa tumbuh, itu bisa diperbaiki, bisa ya ditambah lah menjadi lebih baik gitu kan. Nah itu cara horizontal. Cara vertikal ya kita ketahui bahwa ketika di bulan puasa itu amalan-amalan tuh menjadi berkali-kali lipat lebih baik lagi, yang mungkin awalnya 10 kali lipat bisa 100 kali lipat sampai mungkin 700 kali lipat gitu. Jadi yang awalnya kita biasa nih misalnya berbuat baik, itu dikali lipatnya lebih banyak lagi, berkali-kali lipat lebih baik. Dan di bulan puasa juga ada suatu malam di mana malam itu bisa lebih baik dari 1000 bulan ketika kita melaksanakan suatu amalan atau perbuatan baik. Itu kan sangat penting. Berarti secara horizontal kita dapat ya secara manusia habul minan nas, dan secara vertikal kita bisa juga dapat gitu, karena kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Allah memerintahkan kita untuk puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah tersebut, maka kita sudah melaksanakan perintah. Nah, ketika kita sudah melaksanakan perintah, maka terbentuk hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dan hambanya, seperti itu. Jadi horizontal dapat, secara vertikal dapat. Karena kan kalau secara vertikal ya kita mungkin nggak bisa lihat sekarang dampaknya, tapi nanti ketika itu menjadi bekal kita di hari kemudian itu, kita nggak mungkin nggak bisa ngeliat sekarang tapi nanti. Nah itu pentingnya di situ. Nah puasa juga itu ya untuk manfaat itu kan secara sesama dan secara vertikal atau kepada Allah. Untuk diri sendiri juga ada manfaatnya, dari manfaat kesehatan. Misalnya kesehatan nih, orang yang mungkin eh, orang yang nggak bisa ngatur makan sehingga makan berlebihan dan tubuhnya itu kelebihan berat, jadi
susah jalan, susah gerak dan sebagainya gitu kan. Dengan puasa ini makan dibatasi dan sebagainya, itu bisa mengurangi berat badan yang awalnya beratnya berlebih bisa berkurang gitu. Itu salah satu bentuk untuk kesehatan kan. Nah, itu salah satu bentuk itu. Ataupun kita ketahui bahwa puasa itu bisa menahan hawa nafsu kan. Nah, misalnya kayak gini nih, ya, sederhananya. Orang yang biasa marah-marah, emosi lah. Itu kan emosi itu bisa dilampiaskan karena ada energi yang berlebih di dalam diri kita. Jadi energi berlebih ada, terus ada emosi. Ketika energi berlebih itu ketemu sama emosi, kita akan melampiaskan, akan melepaskan emosi-emosi tadi gitu. Karena kita punya energi. Nah, ketika puasa kan berarti energi itu nggak ada nih, berkurang. Ketika kita mau marah-marah, itu kan capek ya, namanya marah-marah kan, melampiaskan itu pasti capek kan. Kita bakal mikir, oh iya lagi puasa nih, capek lah kalau marah-marah, ya udah kita tahan aja lah, kita cari penyelesaian yang lebih baik lagi, jangan sampai kita marah-marah dan membuat diri kita capek gitu. Jadi puasa itu bisa menahan hawa nafsu kita, selainnya tadi emosi tadi, makan tadi, mungkin hawa nafsu secara ya namanya seksual dan sebagainya, itu juga sangat penting. Jadi nggak cuma dari secara persaudaraan kepada yang vertikal kepada Allah, tapi diri kita juga bisa mendapat manfaat dari puasa ini gitu. Jadi banyak manfaatnya puasa itu. Nah, itu tentang puasa. Lalu di hadis ini kita bisa, oh ya, di hadis ini kan tidak disebutkan tentang zakat dan haji gitu. Jadi kan sholat, puasa, uh, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tidak disebutkan zakat dan haji. Padahal kan haji kan ada kan di rukun Islam gitu. Nah, mungkin di sini ya, kita ketahui bahwa zakat dan haji itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Nah, kuncinya adalah orang-orang yang mampu. Kalau nggak mampu, berarti nggak wajib. Simpelnya seperti itu. Nah, mungkin orang yang bertanya ini, itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk melaksanakan zakat dan haji. Sehingga dia bertanya kepada Rasul. Gitu. Kalau misalnya, saya nih nggak mampu nih, zakat sama haji. Saya mampunya itu sholat, puasa, ya, tadi menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah itu cukup untuk saya untuk masuk surga gitu? Jadi karena dia nggak mampu untuk melaksanakan zakat dan berhaji, apakah amalan itu cukup untuk saya masuk surga? Maka pertanyaan ini yang dilontarkan gitu. Tidak memasukkan zakat dan haji gitu. Karena ya zakat dan haji itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu gitu. Karena Rasul juga mungkin tahu kan, karena ya tahu kok tidak semua orang itu mampu untuk melaksanakan zakat dan haji. Karena zakat itu kan harus ada harta berlebih nih. Kalau mau nggak punya harta ya gimana mau berlebih kan? Gimana mau dizakatkan gitu hartanya? Kalau misalnya nggak ada harganya, nggak ada hartanya gitu. Yang makan aja mungkin kita nggak bisa atau memenuhi kebutuhan kita aja nggak ada. Gimana kita mau berzakat gitu kan? Nah itu ataupun saat berhaji, haji itu harus memiliki persiapan, persiapan secara finansial dan persiapan secara fisik. Nah kalau misalnya kedua itu kita nggak mampu, maka haji itu tidak wajib untuk dilakukan. Misalnya kayak kita nggak punya uang untuk berhaji, ya berarti nggak usah dipaksakan. Sehingga kita memberatkan diri kita sendiri, jangan sampai seperti itu kan. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk melaksanakan tadi gitu, tidak tergolong lah orang-orang yang mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Dan Rasul juga mungkin tahu, makanya kan jawaban dari Rasul adalah iya gitu. Walaupun di sana tidak ditemukan zakat dan haji. Tuh. Nah, mungkin itu ya bisa menjawab lah kenapa haji dan zakat tidak disebutkan dalam pertanyaannya gitu. Lalu kita membahas tentang yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Nah, itu maksudnya dari pertanyaan tadi itu berarti kita itu pertanyaan yang merangkum tentang perintah dan larangan. Kalau perintah kita harus lakukan semampu kita, dan kalau kita mendengar satu larangan maka kita jauhi, jangan sampai kita melaksanakannya. Simpelnya seperti itu, kita merangkum semua perintah dan larangan. Jadi kalau kan yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, maka nanti yang halal itu harus kita lakukan semampu kita, dan yang haram
berarti kita harus jauhi, jangan sampai kita melaksanakannya. Simpelnya seperti itu. Di sini juga kita nggak apa ya, dijelaskan bahwa tidak tidak menjalankan sunnah itu nggak apa-apa, tidak masalah, cukup gitu loh. Kalau misalnya walaupun kita nggak melaksanakan misalnya sholat sunnah ataupun puasa sunnah, itu nggak masalah, karena yang wajib itu sebenarnya sudah cukup untuk kita mendapat tiket surga surga lah. Jadi ya walaupun hanya kita menjalankan yang wajib nih, sholat sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu kan, itu sebenarnya sudah cukup gitu. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu sudah cukup untuk masuk surga. Simpelnya seperti itu. Nah, mungkin kita ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, jadi Islam bukanlah agama yang menyulitkan para pengikutnya, sehingga para pengikutnya tidak dapat masuk ke dalam surga. Tapi dengan menjalankan sesuatu yang wajib dikerjakan tanpa menambah amalan yang sunnah sekalipun, kita masih bisa masuk ke dalam surga. Jangan kita itu memaksakan amalan sunnah apabila itu berat bagi kita. Akan lebih baik untuk memperbaiki sesuatu yang wajib terlebih dahulu sebelum kita memulai yang sunnah. Sederhananya, kita itu istiqomah dulu nih yang wajibnya. Jika kita itu mampu dan ingin menambahkan amalan yang sunnah, maka hal itu menjadi lebih baik. Jadi kita fokus dulu nih yang wajib, jangan sampai kita fokus sama yang sunnah sehingga kita meninggalkan yang wajib. Gitu. Jangan sampai kita fokusnya gitu, fokus pada yang sunnah, ya. Terus yang wajib malah kita tinggalkan, malah kebalik gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu prioritas yang utama yang mana nih. Kalau misalnya sunnah itu berat bagi kita, ya jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Lebih baik kita fokus sama yang wajibnya. Nah, semoga setelah kita membahas hadis ini, kita itu bisa memandang ibadah sebagai sebuah kebutuhan layaknya saat kita bernafas. Gitu. Oh, nafas kan kita nggak mikir tuh. Kita butuh nafas, tinggal naik nafas, buang gitu kan. Kita nggak mikir. Gitu. Jadi nggak berat kan nafas itu. Nah, sehingga kita tidak merasa berat ataupun terpaksa saat melaksanakan suatu ibadah. Gitu. Khususnya ibadah yang wajib ya. Nah, mungkin sekian dari pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ya ke-22 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afli, pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.